Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Yudi Sahbani. Saya merupakan mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Nomor induk mahasiswa 191308, Prodi Hukum Keluarga Islam A1, semester 6. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah Hukum Keluarga Islam di Dunia. Dosen pengampu Ibu Zulfa Hudiani MA. Oke guys, adapun judul dari materi yang akan saya buat pada video ini adalah Hukum Keluarga Islam di Turki. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kalian semuanya di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke adik-adik, kali ini kakak akan kembali mengajak kita belajar bersama-sama, yaitu kakak akan mengasih materi tentang hukum keluarga Islam di Turki. Oke, untuk pembahasannya akan kakak sampaikan sekarang. Yang pertama yaitu sejarah perundang-undangan hukum keluarga Islam dan kodifikasi hukum sejak tahun 1876. Turki Utsmani telah menetapkan undang-undang sipil Islam yang diadopsi dari hukum-hukum pada berbagai mazhab dan sebagian diambil dari materi hukum barat. Namun, undang-undang itu kurang lengkap karena tidak mencantumkan hukum keluarga dan hukum waris. Seluruh materi hukum yang ada pada majalah Al-Ahkam Adliyah ini belum sempat direformasi dan belum diundangkan sampai abad ke-20. Untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum keluarga dan hukum waris diatur secara resmi oleh pemerintah dengan mengadopsi penuh dari mazhab terhadap hak-hak perempuan, terutama dalam masalah perceraian. Maka pada tahun 1915 pemerintah mengizinkan untuk diadakannya reformasi hukum keluarga. Setidaknya terdapat dua kasus. Kasus yang pertama, kasus di mana seorang suami mengkhianati istrinya sehingga istri tidak dapat nafkah sebagai haknya. Dan kasus kedua, kasus di mana sang suami menderita penyakit tertentu yang bisa mengganggu kelangsungan perkawinannya. Sebelumnya, istri tidak punya hak sama sekali untuk mengajukan perceraian. Wewenang penuh itu ada pada suami. Akhirnya pada tahun 1917 diresmikanlah undang-undang hukum keluarga yang diambil dari berbagai mazhab dengan menggunakan prinsip tahayur. Undang-undang otonoman ini terdiri dari 156 pasal minus pasal mengenai waris, meski tidak mengkodifikasi masalah waris, namun ini adalah terobosan awal bagi pengembangan hukum keluarga di tinjauan tentang materi hukum keluarga di Turki. Undang-Undang Sipil Turki tahun 1926 ini memuat tentang perkawinan, perceraian, hubungan keluarga, dan kewarisan. Di samping itu juga memuat tentang kontrak dan obligasi. Di sini akan kakak sampaikan secara ringkas satu demi satu materi hukum yang berhubungan dengan hukum keluarga beserta sedikit ulasan singkat. Yang pertama yaitu pertunangan khitbah adalah permintaan pihak dari laki-laki kepada pihak perempuan untuk dijadikan istri melalui cara yang diketahui oleh beberapa pihak. Hukum keluarga Turki tidak menganjurkan untuk diadakannya pesta seremonial tertentu pernikahan, karena khitbah ini bertujuan untuk saling menjajaki antara pasangan calon pengantin. Jadi ada kemungkinan setelah pertunangan ini akan semakin kuat ikatan batin antara keduanya, atau juga akan menggagalkan rencana pernikahan karena adanya ketidakcocokan di antara sesama pasangan. Yang kedua yaitu usia pernikahan. Dalam undang-undang Turki menyebutkan
batas minimal umur pernikahan seorang gadis adalah 17 tahun dan 18 tahun untuk seorang laki-laki. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, pengadilan dapat mengizinkan pernikahan anak laki-laki 15 tahun dan perempuan berusia 14 tahun. Setelah mendapat keterangan dari orang tua mereka, setelah dilakukan amandemen tentang batas-batas umur perkawinan, maka yang tertera dalam Undang-Undang Sipil Turki tahun 1926 adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak dapat menikah sebelum mereka itu berumur 17 tahun dan 15 tahun. Kecuali dalam kasus-kasus tertentu, pengadilan mengizinkan terjadinya pernikahan di bawah umur 15 tahun setelah adanya konsultasi atau izin dari orang tua atau wali. Yang ketiga yaitu larangan melakukan pernikahan undi. Dalam undang-undang Turki menetapkan beberapa kategori larangan-larangan dalam penyatuan melalui ikatan pernikahan, yaitu di mana calon mempelai masih mempunyai hubungan darah dalam garis langsung saudara laki-laki, perempuan, bibi, paman, keponakan, saudara seibu, saudara seayah, dan juga melalui perkawinan. Yang keempat yaitu poligami. Undang-undang Turki melarang adanya perkawinan di atas perkawinan yang masih berlaku. Jadi sebelum adanya pernyataan tentang bubarnya perkawinan yang pertama, baik karena kematian, perceraian atau pembatalan perkawinan, dalam Undang-Undang Sipil Turki 1926 Pasal 93, perkawinan yang kedua dinyatakan tidak sah oleh pengadilan atas dasar orang tersebut telah mempunyai kehidupan pernikahan yang masih berlaku. Turki merupakan negara Muslim pertama secara resmi melarang poligami. Adapun termaktub pada undang-undang sebelumnya, yaitu The Ottoman Law of Family Rights tahun 1917. Pada pasal 74 menjelaskan bahwa suami boleh poligami dengan syarat harus berlaku adil kepada para istrinya. Yang kelima yaitu resepsi pernikahan. Disebutkan dalam Undang-Undang Sipil Turki bahwa resepsi pernikahan boleh dirayakan sesuai dengan agama yang dianut. Hanya saja sebaiknya syarat-syarat reformasi atau formalitas seperti pendaftaran atau pencatatan perkawinan itu sebaiknya dipenuhi dulu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Para ulama sepakat bahwa penyelenggaraan walimatul urs adalah sunnah muakkad, sementara menghadiri undangannya adalah wajib, kecuali menurut mazhab Hanafi menghadiri undangan adalah hukumnya sunnah. Oke, yang keenam, pembatalan pernikahan. Dalam pasal 112 Undang-Undang Sipil Turki menyebutkan bahwa pernikahan harus dibatalkan bila dalam kondisi yang pertama salah satu pihak telah berumah tangga saat menikah. Yang kedua, pada saat menikah salah satu pihak menderita penyakit jiwa. Yang ketiga, termasuk dalam pernikahan yang dilarang. Menurut mazhab Hanafi, pernikahan yang dianggap batal apabila ada rukun dan syarat pernikahan yang tidak dipenuhi. Bila hal itu terjadi dan pasangan telah melakukan hubungan suami istri, hakim harus memisahkan secara paksa dan tidak berlaku iddah bagi wanitanya. Yang ketujuh, pernikahan yang tidak sah. Undang-undang Turki memberi kewenangan kepada pengadilan untuk menyatakan ketidakabsahan suatu pernikahan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama,
pada saat pernikahan salah satu pihak merasa dirugikan karena alasan-alasan tertentu. Yang kedua, salah satu pihak pada dasarnya tidak punya keinginan sungguh-sungguh untuk menikah dengan pasangannya. Yang ketiga, salah satu pihak mempunyai anggapan yang mendasar bahwa pasangan tidak memiliki kualitas dan kriteria seperti yang diharapkan. Yang keempat, salah satu pihak merasa tertipu dengan kepribadian atau karakter moralnya. Yang kelima, salah satu pihak mempunyai penyakit yang membahayakan atau salah satu pihak masih di bawah umur. Dan yang keenam, salah satu pihak menikah di bawah paksaan dan ancaman orang lain yang membahayakan hidupnya, kesehatannya, atau membahayakan orang-orang yang terdekatnya. Yang kedelapan, perceraian. Dalam undang-undang Turki menyebutkan tentang alasan yang memungkinkan masing-masing pihak untuk mengajukan perceraian. Pengadilan juga memungkinkan adanya konsiliasi antar pihak. Namun jika rekonsiliasi tak terjadi, maka tetap perceraian bisa terjadi. Yang kesembilan, kompensasi atau ganti rugi. Dalam perceraian, pengadilan menetapkan bahwa pihak yang bersalah membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan secara fisik, keuangan, atau dirugikan reputasinya. Aturan tambahan dari Undang-Undang Sipil Turki yang memberikan hak kepada pengadilan untuk mengatur bahwa pihak yang diceraikan, tidak peduli bersalah atau tidak, harus diberi ganti rugi oleh pihak yang menceraikan selama pihak pertama belum menikah lagi dalam periode tak lebih dari 1 tahun dari tanggal perceraian tersebut. Yang ke-10, hukum waris. Tentang kewarisan dalam Undang-Undang Sipil Turki diatur dalam buku ketiga. Buku ini memuat tentang aturan kewarisan tanpa wasiat yang diadopsi dari Undang-Undang Sipil Swiss. Undang-undang ini sekaligus mengganti Undang-Undang Hanafi yang berlaku sebelumnya hingga tahun 1926. Oke adik-adik, sampai di situ penjelasan materi dari kakak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Ingin bertanya, berapakah perbedaan usia nikah antara Indonesia dan Turki? Oke adik, terima kasih telah memberi pertanyaan kepada kakak. Baik, akan kakak jawab pertanyaan adik. Usia nikah di Turki yaitu ditetapkan bagi laki-laki yaitu 18 tahun dan bagi perempuan itu 17 tahun. Dan di Indonesia itu bagi laki-laki itu harus berumur 19 tahun dan perempuan itu 18 tahun. Jadi sekira itu yang dapat kakak jawab. Ada yang perlu dipertanyakan lagi? Ada? Oke, kalau nggak ada, mari kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian penyampaian materi dari kakak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kakak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.